Shalom saudara-saudara yang terkasih, sesama orang-orang yang senantiasa berharap akan kasih setia dan kebaikan Tuhan. Kiranya Allah Bapa senantiasa menyatakan penyertaan-Nya di dalam hidup kita, sehingga kita dikuatkan dalam iman percaya kita kepadanya. Saudaraku, mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan. Allah Bapa yang kami sembah dan tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa, kami mengucap syukur buat sepanjang hari yang telah berlalu dengan baik, dan kami berterima kasih karena Engkau telah menolong kami dan memampukan kami untuk melakukan pekerjaan kami pada hari ini. Sekarang sebelum kami bersatu teduh, terlebih dulu kami mau mendoakan saudara-saudara yang kami kasihi di channel ini. Ya Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit dan memerlukan mujizat kesembuhan-Mu. Kiranya Engkau menjamah, menyembuhkan, memulihkan, dan memberikan kekuatan baru bagi setiap orang yang sedang sakit. Kami juga mendoakan dokter, perawat, dan obat-obatan yang Engkau pakai sebagai sarana untuk kesembuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap mujizat kesembuhan yang terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami juga mau mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi. Kami memohon berkat dan perkenanan-Mu di dalam hidup mereka. Meskipun keadaan sedang sulit bagi orang-orang lain, namun kiranya Engkau membuat perbedaan di dalam hidup anak-anak-Mu. Kami berdoa bagi terjadinya mujizat keuangan dan terobosan, sehingga hanya nama-Mu saja yang dimuliakan. Terima kasih ya Bapa. Sekarang kami mau menyiapkan hati kami untuk menerima berkat firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa, dan ajarilah kami tentang kebenaran firman-Mu. Ubahkanlah kami dan bentuklah kami seturut kehendak-Mu yang baik dan sempurna. Berikanlah kami hati yang bisa mengerti akan firman-Mu yang kami dengarkan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita yang singkat di bumi ini akan berpengaruh besar di dalam kekekalan nanti. Apapun pilihan dan tindakan kita akan menentukan apa yang kita terima nanti. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita untuk bertindak bijaksana dan hati-hati dalam hidup kita saat ini. Biasanya, kita ingin hidup kita yang singkat ini bisa dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan nama-Nya. Akan tetapi, ada satu persyaratan mutlak agar hidup kita bisa dipakai oleh Tuhan, dan persyaratan ini bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Persyaratannya adalah hati yang dihancurkan. Firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 9-10 tertulis demikian. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Ayat tersebut mengatakan bahwa hati manusia itu memperdayakan dan sangat jahat. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahuinya kecuali Tuhan. Seringkali kita pun tidak mengenali hati kita sendiri, sehingga Tuhan harus menyingkapkannya bagi kita. Di dalam hati manusia terdapat berbagai macam benteng yang perlu dihancurkan Tuhan agar hidup kita dapat dipakai oleh Tuhan. Benteng-benteng itu adalah antara lain, benteng yang pertama adalah keangkuhan atau kesombongan. Yesaya 23 ayat 9 berkata, Tuhan semesta alam yang telah memutuskannya untuk mematahkan kesombongan, untuk menghinakan segala yang permai dan semua orang mulia di bumi.
Keangkuhan atau kesombongan membuat kita merasa diri kita sendiri sudah hebat, sehingga kita tidak memerlukan kekuatan dari Tuhan untuk melakukan suatu hal. Tuhan tidak bisa memakai orang-orang yang akan menyombongkan dirinya sendiri setelah keberhasilan yang dilakukannya, sehingga mencuri kemuliaan Tuhan. Sebaliknya, orang-orang yang rendah hati akan mengakui keterbatasannya sehingga memberikan kemuliaan kepada Tuhan atas keberhasilannya. Benteng yang kedua adalah tidak mau mengampuni. Markus 11 ayat 26, "Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Seringkali alasan orang-orang merasa tidak diampuni oleh Tuhan adalah karena mereka belum mengampuni orang lain. Ketika seseorang tidak mau mengampuni orang lain, ia akan diperbudak oleh orang itu dan pikiran-pikirannya setiap hari akan dikontrol oleh orang yang tidak mau diampuninya itu. Rasul Paulus memberikan peringatan yang bijaksana dalam 2 Korintus 2 ayat 10-11. "Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya." Jikalau kita tidak mau mengampuni orang lain, maka iblis akan beroleh keuntungan atas kita, karena Tuhan tidak dapat memakai hidup kita. Benteng yang ketiga adalah mencintai dosa. Amsal 23 ayat 26, "Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku." Hati yang mencintai dosa harus dibereskan sebelum kita dapat dipakai oleh Tuhan. Banyak orang Kristen yang dengan tulus merindukan kelepasan dari kebiasaan-kebiasaan buruk, akan tetapi bagian lain dari hati mereka mencintai apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu, Tuhan harus membereskan hati mereka terlebih dulu, barulah bisa memakai hidup mereka. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketiga benteng tersebut adalah sebagian kecil dari benteng-benteng yang terdapat di dalam hati manusia. Masih banyak sekali benteng-benteng yang dapat menghalangi Tuhan untuk dapat memakai hidup seseorang, sehingga Tuhan harus menghancurkan benteng-benteng tersebut. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga Tuhan memberkati dan menguatkan kita semua melalui renungan ini. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Allah yang maha mulia, kami mengucap syukur telah menerima berkat firman-Mu malam ini yang mengajar dan mengoreksi kami. Bereskanlah apa yang perlu dibereskan di dalam hati kami, hancurkanlah apa yang perlu dihancurkan, agar Engkau dapat memakai hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan hati dan hidup kami ke dalam tangan-Mu untuk Engkau bentuk sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Sebentar lagi kami akan beristirahat. Kami berdoa memohon perlindungan-Mu di sepanjang malam saat kami tidur. Kiranya damai sejahtera-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mengalami tidur yang tenang. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu bagi kami. Sekarang kami mau berdoa bagi bangsa Indonesia yang kami kasih. Kami berdoa memohon kesejahteraan dan keselamatan bagi bangsa kami. Kami berdoa memohon Engkau selalu memberkati dan melindungi Indonesia. Berikanlah hikmat, pengetahuan, dan pengertian bagi para pemimpin negeri ini, agar dapat mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana bagi Indonesia. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.